begini, apakah telat atau tidak telat, ini sudah pasti belum terlambat. Karena kan walaupun harga saham sudah naik, tapi kan potensi ke depannya itu masih tetap sangat bagus. Dan juga eh, kan recovery dari ekonomi ini kan baru mulai. Jadi harga saham itu juga masih lebih rendah dari sebelum adanya COVID-19. Investasi saham itu akan jauh lebih gampang untuk mengatakan bahwa kita akan akumulasi terus ketika investasi saham itu time horizon-nya itu bukan seminggu, tapi time horizon-nya itu 6 bulan, 12 bulan, 3 tahun. Makin panjang horizon kita akan makin lebih gampang untuk mengambil keputusan. Karena pertanyaannya kan sangat simpel, 5 tahun ke depan Indonesia akan lebih baik atau akan tidak lebih baik? Kalau kita percaya Indonesia akan tetap tumbuh dan berkembang untuk 3-5 tahun ke depan, maka membeli saham saat sekarang ini dengan ketika resiko sudah makin rendah karena obat dari vaksin dari COVID-19 sudah ditemukan, maka ini adalah salah satu kesempatan di mana kita membeli bahkan sebelum investor asing itu sudah mulai benar-benar membeli secara besar-besaran. Jadi menurut saya itu ketika kondisi seperti sekarang, bagi yang belum mulai silakan tetap langsung membeli. Apakah harus membeli secara semua atau dicicil? Menurut saya tergantung kemampuan masing-masing. Jika mampu, menurut saya itu boleh langsung beli. Dengan harga sekarang, menurut saya itu masih tetap sangat reasonable dan valuasi juga masih tetap sangat menarik. Baik, berarti sekarang menjadi waktu yang tepat ya, begitu Pak Willy. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua dari @dwininta_wdyst. Kalau ada uang dingin 50 juta, nah ini menarik nih Pak Willy. Baiknya dipakai untuk membeli saham apa saja ya, alokasinya berapa persen untuk tiap sahamnya? Ini yang saya senang nih. Uang dingin kan berarti itu investasinya bisa jangka agak panjang dan bisa melihat secara fundamental. Iya. Jadi kalau ada uang dingin 50 juta, menurut saya itu mungkin didiversifikasi antara 3-5 saham. Karena kan melakukan riset dan melakukan penelitian terhadap banyak-banyak saham juga mungkin akan berat terhadap investor-investor yang perorangan. Jadi saya akan merekomendasi untuk membeli saham Indosemen atau Semen Indonesia salah satu, membeli saham Astra International, membeli saham Jasa Marga, baik. Dan rekomendasinya membeli salah satu saham properti, baik, dan membeli silakan, saham properti yang ada. Baik, berarti alokasinya ini kira-kira begitu sebaiknya di kisaran berapa persen Pak Willy? Kan ada INTP tadi, kemudian ada Astra International, ada Jasa Marga, dan juga ada Semen Indonesia. Begitu. Ada salah satu properti, tinggal pilih ya. Nah, satu dari 4 besar properti, jadi properti yang besar. Nah, jadi kalau kita masuk di 4 atau 5 saham kita milih 3, itu menurut saya dibagi rata saja. Baik, boleh langsung dialokasikan saja begitu ya Pak Willy ya? Sesuai dengan jumlahnya. Jadi kalau mau memilih 5-5-nya, 10 juta satu saham. 10 juta satu saham. Nah, paling enak ini alokasi terbesarnya ke saham yang mana ini Pak Willy? Kalau kita sudah hanya berfokus pada saham 5 saham begini, dan karena kita adalah investor individu yang asetnya juga membuat kita fleksibel untuk di saham yang mana saja, menurut saya alokasinya harusnya itu cukup berimbang aja. Tidak perlu kita mencoba untuk over complicated untuk membangun portfolio dengan weighting yang berbeda. Jadi menurut saya itu langsung dibagi 5, beli 5-nya. Kalau cuma hanya senang 3, langsung beli 3-nya, dibagi 3 aja jumlah uangnya. Oh gitu, berarti kalau ada 100% kayak 50 juta tadi, langsung aja dibagi 5, ya masing-masing di angka 10 juta aja ya. Jadi lebih gampang gitu ya Pak Willy. Ini menarik untuk kita lihat lebih gampang, ininya lebih gampang. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.